Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang Islam dan stratifikasi sosial. Tetapi sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami yang berjumlahkan 3 orang, yaitu yang pertama Johan Mei Kurniawan dengan NIM 12103193171. Yang kedua, saya sendiri, Wafak Mairenia dengan NIM 12103193128. Dan yang ketiga, Nanda Kusumaning Ayu dengan NIM 12103193106. Kemudian terdapat 5 subbab yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana pengertian dari stratifikasi sosial, yang kedua bagaimana dasar timbulnya stratifikasi sosial, yang ketiga bagaimana kriteria-kriteria stratifikasi sosial, keempat bagaimana fungsi stratifikasi sosial, dan yang terakhir nomor 5 adalah bagaimana stratifikasi sosial dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah bagaimana pengertian dari stratifikasi sosial. Kata stratifikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu stratum yang artinya tingkatan. Secara harfiah, stratifikasi sosial berarti tingkatan masyarakat dalam kehidupan sosial. Para ahli sosiologi juga mengemukakan pendapat mereka mengenai definisi stratifikasi sosial. Contohnya yaitu Sudjono Sukanto mengatakan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Dari berbagai definisi yang telah dijabarkan, disimpulkan bahwa stratifikasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan suatu kriteria atau tingkatan tertentu ke dalam tingkatan yang berbeda-beda secara hierarki. Artinya, suatu kelompok mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi atau dianggap lebih baik dari kelompok lainnya. Yang kedua adalah bagaimana dasar timbulnya stratifikasi sosial. Sekurangnya ada 2 proses timbulnya pelapisan dalam masyarakat itu, yaitu yang pertama terjadi dengan sendirinya dan yang kedua sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Proses yang pertama, pelapisan sosial itu terjadi karena tingkat umur. Dalam sistem ini, masing-masing anggota menurut klasifikasi umur mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda. Untuk masyarakat-masyarakat tertentu, ada keistimewaan dari seorang anak sulung di mana dengan nilai-nilai sosial yang berlaku, mereka mendapat prioritas dalam pewarisan atau kekuasaan. Bentuk lain dari sistem pelapisan yang terjadi dengan sendirinya adalah gender. Fenomena ini walaupun tidak mutlak menentukan suatu pelapisan, namun dalam beberapa hal juga menunjuk pada sistem itu. Yang kedua yaitu sistem pelapisan yang sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Di samping dibeda-bedakan berdasarkan status yang diperoleh, anggota masyarakat dibeda-bedakan pula berdasarkan status yang diraihnya, sehingga menghasilkan berbagai jenis stratifikasi. Salah satu di antaranya adalah stratifikasi berdasarkan pendidikan, bahwa hak dan kewajiban warga negara sering dibeda-bedakan atas dasar tingkat pendidikan formal yang berhasil mereka raih. Sistem stratifikasi yang lain yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ialah stratifikasi pekerjaan dan stratifikasi ekonomi, yaitu pembedaan warga masyarakat berdasarkan penguasaan dan kepemilikan materi, pun mereka suatu kenyataan sehari-hari. C. Kriteria-kriteria yang dipakai dalam stratifikasi sosial. Menurut Muis, ukuran atau kriteria yang biasanya dipakai untuk menggolong-golongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kekayaan. Ukuran ini dapat berupa kebendaan. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, orang-orang itu termasuk lapisan paling atas. 2. Kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar, maka orang itu menempati lapisan tertinggi dalam masyarakat.
3. Kehormatan. Ukuran ini mungkin terlepas dari ukuran kekayaan dan kekuasaan. Ukuran semacam ini biasanya hidup pada bentuk-bentuk masyarakat yang masih tradisional. Orang-orang yang bersangkutan adalah individu yang dianggap atau pernah berjasa besar dalam masyarakat. 4. Ilmu pengetahuan. Ukuran ini biasanya dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi ada kalanya ukuran tersebut menyebabkan akibat-akibat yang negatif. Oleh karena itu, kemudian ternyata bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar kesarjanaannya. D. Fungsi stratifikasi sosial. Menurut Herdianto, stratifikasi sosial dapat berfungsi sebagai berikut. 1. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan, dan wewenang pada jabatan atau pangkat kedudukan seseorang. 2. Sistem pertanggaan atau tingkatan pada strata yang diciptakan masyarakat yang menyangkut prestis dan penghargaan, misalnya pada seseorang yang menerima anugerah penghargaan. 3. Kriteria sistem pertentangan, yaitu apakah didapat melalui kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, kepemilikan, wewenang atau kekuasaan. 4. Penentu lambang-lambang atau simbol status atau kedudukan seperti tingkah laku, cara berpakaian, dan bentuk rumah. 5. Tingkat mudah tidaknya bertukar kedudukan. 6. Alat solidaritas di antara individu-individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. Saya Johan Kurniawan, NIM 12103193171 akan melanjutkan materi yaitu bagaimana stratifikasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, stratifikasi sosial dianggap sebagai sunatullah atau hukum alam sebagai fakta empiris yang ditakdirkan oleh Allah terhadap umat manusia. Konsep kelas sosial dalam Islam lebih mengarah kepada keadilan sosial. Orang yang mampu atau golongan kaya yang dapat merealisasikan keadaan sosial dipandang sebagai ibadah dan jihad. Salah satu upaya Islam untuk memperkecil kesenjangan sosial yang terjadi yaitu dengan menerapkan konsep zakat. Zakat bukanlah pemberian maupun kebaikan orang yang kaya terhadap fakir atau miskin. Zakat melainkan kewajiban secara teologis maupun politis. Sistem sosial yang dibangun Islam bersifat dinamis, yaitu membentuk kerjasama antara satu sama lain, saling membantu dan tidak membentuk iklim sosial yang tidak sehat, terutama pada golongan kaya dengan golongan fakir dan miskin. Dengan demikian terbentuklah struktur sosial yang adil di antara sesama umat manusia, sehingga kaum yang tidak mampu secara ekonomi tersahuti kepentingannya. Jadi, stratifikasi sosial dalam Islam lebih mengarah kepada keadilan sosial.